warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran 1,7 triliun lebih untuk penanganan wabah Corona 19 atau Tanget Corona 19 kalau bahasa Aceh. Oke, di sini sudah hadir narasumber kita. Assalamualaikum Pak Taqwaddin Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui, wabah corona atau Tanget Corona ini sejak terjadi di Wuhan 2019 tahun lalu dan sampai sekarang membuat dunia terdiam. Ya. Semua dalam kalang kabut dalam mengatur diri, dan sampai hari ini belum ada satupun virus penangkal COVID-19 atau Tanget Corona 19. Oke, saya informasikan data yang kita dapatkan kondisi Tanget Corona 19 hari ini secara nasional. Hari Selasa kemarin 14 April 2020 mencapai 4.839 orang. Jadi 426 sembuh dan 459 meninggal dunia, dan sudah tercatat penyebaran COVID Corona ini di 34 provinsi termasuk salah satunya Aceh. Nah, kondisi di Aceh sendiri kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ODP yang pada awalnya ODP total di Aceh itu 1411 dan selesai dalam pemantauan itu 1144, dan dalam proses pemantauan kita 267 orang. Dan untuk yang COVID positif, Tanget Corona yang positif di Aceh alhamdulillah dinyatakan semua sembuh dan sudah pulang ke rumah. Dan kita juga harus berhati-hati, tetap juga jangan terlalu angkuh dan sombong, juga harus menjaga jarak sesuai instruksi pemerintah. Artinya wabah ini bisa saja muncul di kemudian hari. Oke, kemarin kita sempat dikejutkan dengan beberapa statement pemerintah Aceh. Ya. Pemerintah Aceh sempat mengusulkan sekitar 1 triliun ya kepada Menteri Dalam Negeri khusus penanganan wabah corona, dan juga 1,79 triliun. Oke, 1,79 triliun nih. Hampir 1,8 triliun. Hampir 1,8 ya. Artinya 1,7 triliun lebih. Ini anggaran yang sudah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk penanganan wabah corona. Ya. Tentu respon ini juga akibat daripada keputusan Presiden, instruksi Presiden nomor 21 ya, nomor 1 tahun 2020 ya. Dan juga didukung dengan Kemenkes ya, instruksi dari Kemenkes tentang SOP penanganan corona. Nah, salah satunya adalah yang sudah, ini data yang kami dapatkan, Kemenkes baru menyetujui status PSBB DKI, terus ada kota Kabupaten Bogor, dan juga ada kota Kabupaten Bekasi, dan juga kota Depok, Provinsi Banten, dan di Sumatera ada kota Pekanbaru. Nah, Aceh sampai saat ini belum ada. Nah, kemarin kita juga sempat dihebohkan nih dengan status Pak Taqwaddin. Pak Taqwaddin terkait postingan beliau di Facebook ini terkait anggaran yang diplotkan sama pemerintah Aceh 1,7 triliun lebih untuk penanganan corona. Nah, sampai saat ini kan belum ada sumber resmi dari pemerintah Aceh untuk mempublikasi. Nah, ini bisa diceritakan nggak bagaimana kebenaran sumber anggaran itu nih? Oke, Pak Taqwaddin. Baik, terima kasih. Selama ini kan orang kalau berbicara corona itu kan dalam perspektif kesehatan, dalam perspektif medis. Ya, baik upaya-upaya preventif, mitigatif maupun upaya kuratif. Ya, preventif upaya-upaya pencegahannya bagaimana, kemudian promosinya bagaimana, sosialisasinya bagaimana seharusnya, kemudian kalau sudah sakit bagaimana upaya kuratifnya, upaya pengobatannya dengan segala konsekuensinya. Oke. Nah, sementara yang berbicara pada aspek anggaran, aspek sosial budaya, aspek hukum kan sedikit. Ya, tidak banyak orang bincang-bincang tentang itu. Nah, saya yang latar belakang hukum, saya memperhatikan hal-hal yang tentu berkaitan dengan bidang saya. Nah, secara yuridis formal, secara hukum, semua legislasi dan regulasi terkait hukum kita sebetulnya sudah cukup lengkap. Saya setiap hari mengupdate, cukup lengkap. Jadi tidak ada alasan
nanti akan timbul macam-macam ini. Karena secara hukum sudah cukup apa ya. Nah, kemudian terkait dengan anggaran. Anggaran ini ada bermula pertama dari undang-undang. Ya, kemudian muncul peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan perubahan APBN. Dipercepat karena ini ada masalah COVID yang harus ditangani segera. Serius ya. Kemudian muncul instruksi presiden yang berkaitan tentang refocusing anggaran, refocusing kegiatan dan anggaran. Nah, di sana mulainya. Jadi arti refocusing ini semua kegiatan-kegiatan yang sudah difokuskan untuk bidang tertentu itu dialihkan. Dialihkan untuk menangani upaya pencegahan dan penanggulangan wabah corona ini, virus corona. Karena kan memang ini berbeda ini dengan kejadian tsunami. Kalau kejadian tsunami mungkin hanya di beberapa negara saja, atau hanya beberapa daerah saja bahkan. Nah, kita bisa minta bantu pada negara lain. Pada negara lain. Ini COVID ini kita minta bantu pada siapa nih? Seluruh dunia merasakan. Seluruh dunia kena. Jadi mereka juga perlu membantu dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa, makanya oleh Presiden diterbitkanlah instruksi supaya APBD, kalau kita ini istilahnya APBA, yang sudah ada itu, yang peruntukannya ke A, difokuskan untuk menanggulangi upaya mencegah dan penanganan COVID ini. Nah, sehingga muncullah angka di Aceh. Usulan dari pemerintah Aceh itu mencapai 1,792 triliun. Angka yang fantastis, begitu besar. Inilah yang menjadi pertanyaan saya, mengapa angkanya begitu besar? Apa relevansinya ini? Angka ini urutan kelima secara nasional. Yang pertama DKI 10,6 triliun, kemudian Jawa Barat 8 triliun, Jawa Timur 2,3 triliun, Jawa Tengah 2,1 triliun, Aceh mendekati 1,8 triliun. Nah, mengapa Aceh ini terbesar di luar Jawa? Sementara penduduk Aceh hanya 5, sekian juta. 2 juta. Sementara yang lain-lain ini kan puluhan juta. Nah, kemudian tingkat kerentanan Aceh. Tingkat kerentanan Aceh tadi sudah dikemukakan oleh Pak Mahai, ya. Tadi kerentanan Aceh sekarang 0 PDB positif. Iya. Betul kan? Iya. Nah, berarti kan kerentanan kita kan makin lama makin berkurang. Kalau kerentanan kita makin lama makin berkurang, dengan tingkat ODP orang dalam pemantauan yang masih tersisa hanya 267 orang, kan hampir menuju ke titik 0 kerentanan kita. Nah, sementara apa logikanya? Apa relevansinya? Ya, signifikansi apa yang digunakan sehingga mengalihkan anggaran sampai sebesar itu? Nah, apakah nih masih sebatas wacanakah anggaran 1,7 lebih itu yang diwacanakan sama pemerintah Aceh, atau memang ini sudah disahkan? Saya mendapatkan laporan dari Kemendagri, ya, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 9 April 2020. Jadi ini bukan wacana, ini sudah masuk ini ke daftar list. Karena ini kan perintah presiden. Ya. Refocusing anggaran perintah presiden. Nah, bagaimana mekanisme di Aceh itu kan urusan Aceh. Tidak ada urusan yang di Kementerian Dalam Negeri di sana. Mereka hanya menerima ini usulan Aceh. Artinya anggaran 1,7 triliun lebih ini nih sudah pasti sah secara hukum. Sepertinya begitu. Dan akan dijalankan lah. Sepertinya begitu. Mungkin dalam beberapa hari ini pemerintah Aceh secara resmi akan mengumumkan lah. Nah, ini kalau dilihat dari 1,7 triliun lebih ini kemana aja nih anggaran yang akan diplotkan sama pemerintah Aceh ini? Bisa diceritain ini, Pak? Nah, ini anggaran yang besar sekali ini kan. Kalau saya katakan 1,7 triliun, nanti ada yang bertanya, yang sebetulnya 1,792 triliun 367 juta. Hampir 8 nih. Sisa hampir 1,8. Jadi bukan 1,7, nanti seakan kita akan memainkan 1 triliun. Iya. Bukan angka yang kecil ini kan. Nah, angka ini bisa saya jelaskan itu 219 miliar itu untuk penanganan dampak ekonomi. 219 miliar. Nah, kemudian untuk jaringan pengamanan sosial 1,39 triliun. Oke. Jaringan pengamanan sosial. Nah, sisanya baru untuk kesehatan.
Sekitar 88 miliar lebih lah. 88 miliar lah. Nah, ini kan juga patut kita pertanyakan, kenapa untuk penanganan bidang kesehatan kecil, sementara untuk jadi pengamanan sosial yang paling besar. Ini kan menjadi pertanyaan. Dan yang paling layak menjawab ini tentu yang membuat usulan, yaitu pihak eksekutif. Nah, di dalam aturan pemerintah pusat sangat mengeluarkan impres lah, bukan impres ya, Perpu Peraturan Presiden atau Kemenkes, diatur nggak daerah ini dalam mengatur kebutuhan anggarannya untuk mengelola Corona ini? Nah, itu sebetulnya kan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, sesuai besar kan pertimbangan itu ada di daerah. Pertama, pertimbangan tingkat kerentanan. Kalau dalam ilmu kebencanaan kan ada bicara soal kerentanan. Ya. Kerentanan suatu komunitas berbeda dengan komunitas yang lain. Kan ini tergantung pada kesiapsiagaan kebencanaan. Okay. Nah, virus corona ini adalah bencana nasional. Dan itu sudah dikeluarkan impres presiden. Sudah jelas itu keputusan presidennya. Dan itu nasional kan terdiri atas daerah-daerah. Nah, kesiapsiagaan satu daerah berbeda dengan kesiapsiagaan daerah yang lain. Nah, bicara kesiapsiagaan itu ada banyak variabel. Ada soal SDM-nya, ya, ketersediaan fasilitasnya, prasarana dan sarananya. Misalnya kita tidak punya balit bangkes yang bisa menguji swab itu. Nah, baru hari ini, mungkin beberapa hari ini sudah bisa ada, karena sudah ada alatnya, tinggal menunggu perizinannya, gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan kebijakannya seperti apa, terkait dengan anggarannya seperti apa, terkait dengan pengetahuan masyarakatnya seperti apa. Ini ada lima variabel itu menjadi untuk mengkaji kesiapsiagaan kebencanaan. Nah, saya melihat Aceh selaku salah seorang pengajar hukum kebencanaan, sebetulnya kita sudah punya ini. Nah, sehingga angka yang sebesar ini itu menjadi pertanyaan, di mana relevansinya ini, signifikansinya ini. Butuh nggak kita angka 1,79 triliun itu ya? Kalaupun butuh, ya kita tidak menafikan, karena ini kan belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Ya, kalaupun ini kita anggap ini oke, sesuai, nah kita pertanyakan per itemnya kemana saja ini. Misalnya dampak ekonomi yang angkanya sebesar 219 miliar, ini mau diapakan ini? Bicara mau diberikan dalam bentuk paket bantuan sembako seperti kemarin. Ya kan, itu menurut keterangan dari Kepala Dinas Sosial, paket sembako itu diberikan untuk OMB, orang miskin baru, bukan untuk semua orang miskin. Itu di penanganan dampak ekonomi. Terus bagaimana dengan UKM, usaha-usaha masyarakat lainnya? Nah, itu dia. Nah, makanya kita perlu menunggu penjelasan resmi. Paling-paling kita melalui forum ini mungkin bisa mengusulkan. Ya. Oke nih Pak, misalnya ini ada anggaran 1,39 triliun. Nah, ini untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Ini sebenarnya jaring pengaman sosial ini kayak apa sih? Sehingga kita butuh anggaran 1,3 lebih. Nah, persisnya peruntukannya saya belum tahu itu. Makanya kan masih dalam status saya kan banyak bertanya. Mungkin secara umum konteks penyediaan jaringan pengaman sosial ini kayak apa ya? Itu kan sama dengan seperti bahasa food security, kan keamanan ketahanan pangan kita, livelihood, ya, untuk ketahanan hidup orang supaya dia bisa meneruskan hidupnya. Itulah stoknya ini. Nah, berarti nanti kita bisa imajinasikan ini akan ada proses pembagian paket sembako gitu ya? Bisa jadi. Itu salah satu bentuknya lah ya. Bisa jadi, tapi saya usulkan kalau sembako itu sudah masuk ke ekonomi, ya kan, ke depan jangan sembako lagi. Kenapa jangan sembako lagi? Kemarin kami Ombudsman mengawasi proses bagaimana pendataan. Pertama, kemudian pendataan siapa-siapa saja yang layak dapat atau tidak dapat. Muncullah angka itu 61.548 orang pada awalnya. Yang mereka kategori itu adalah orang miskin baru. Ya. Ini tidak termasuk orang yang mendapatkan PKH, program keluarga harapan. Tidak termasuk orang yang mendapatkan bantuan langsung non tunai. Tidak termasuk itu. Ini hanya orang miskin baru yang dampak dari COVID ini. Nah, kepada mereka ke depan jangan lagi diberi dalam bentuk sembako. Kenapa? Karena di pendataannya tidak mudah,
Kemudian di pengadaannya itu tidak mudah, pengadaan barang-barang itu. Ya. Kenapa tidak mudah? Kan hampir semua barang itu. Apalagi kecuali beras. Kecuali kebutuhan kita banyak ketergantungan dari daerah lain ya. Itu dia kan, misalnya kemarin kan diberikan beras, terus minyak goreng, terus gula, sardens, terus satu lagi mie instan. Ini kan tidak ada pabriknya di Aceh ini. Semua barang dari luar. Karena ini kan tidak mudah. Saya juga dapat data itu 61.000 KK ya, masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan itu dengan anggaran 118 miliar lah. Yang digunakan dari APBA 2020 itu dana tak terduga. Ya itu pertama. Itu masih tahap pertama lah. Pertama, kalaupun tidak ada lain akan pakai dana tak terduga sebesar 118. Ya. Nah tapi ini karena ini sudah yang terbaru, angka terbaru, maka kita pakai yang ini. Oke. Nah ini kan banyak orang-orang yang dampak, artinya kasarannya banyak orang miskin baru nih. Betul. Banyak yang dari Banda Aceh atau daerah lain yang merantau ini pulang dari Malaysia, ada yang dari Jakarta dan pulang. Mereka ini tidak akan ada pekerjaan. Nah ini bagaimana seharusnya ini penanganan orang-orang yang seperti ini, pendataannya? Nah inilah yang saya pertanyakan, apa betul 61.548 orang tersebut? Jangan-jangan lebih. Saya khawatir lebih besar dari itu. Orang yang terkumpul itu lebih besar. Ini kan masih ada orang-orang kita yang masih belum pulang. Dan pendataannya kan pada pertengahan Maret yang lalu ini. Iya. Ini kan orang pulang tuh bertambah tuh. Malah sampai hari ini masih ada yang pulang. Ya, dugaan saya angkanya bisa bertambah. Orang yang selama ini katakanlah misalnya dia buruh bangunan, tukang beca, tukang bangunan, atau apapun yang pekerja sektor informal yang ada di ibu kota provinsi Aceh, ada di Banda Aceh, ini kan sedang pulang. Nah kan mereka jadi sekarang OMB, tidak ada pekerjaan, sementara mereka butuh living cost-nya, butuh livelihood-nya, butuh untuk survive-nya kan. Nah itu mereka makan dari mana? Nah itulah yang orang miskin baru yang perlu dibantu. Jadi kalau selama ini kepada mereka diberi sembako yang pengadaannya tidak mudah, muncul pengusaha-pengusaha baru, vendor-vendor ini beli karung baru yang bernuansa seperti diributkan kemarin. Nah saya usul lebih bagus diberi cash, diberi dalam bentuk tunai atau diberi dalam transfer. Jadi mereka bisa menggunakan sesuai kebutuhan mereka. Sesuai kebutuhan mereka. Kita kan tidak tahu. Mungkin mereka tidak bisa makan mie instan. Mereka bisa beli telur, sarden, bisa ganti dengan ikan segar. Kenapa harus sarden? Tapi kan dalam konteks itu Pak, pemerintah Aceh saya rasa juga sudah punya data lah ya. Karena 1,7 triliun itu kan sudah akan dipakai, ini artinya sudah pasti. Dan mereka kan harus juga berlandaskan pada data ya. Untuk penanganan wabah corona ini. Kita juga tidak tahu pasti ini apa landasan data mereka, apakah mereka mengakomodir sesuai yang asumsi kita tadi, terutama yang Bapak ragukan itu ya. Pertanyaan pertamanya, angka 1,79 ini itu refocusing dari nomenklatur mana saja? Dari angka kegiatan mana saja? Tadi sudah disebutkan 118 dari dana tak terduga. Dana tak terduga. Itu kan baru satu. Nanti kan ada macam lagi lain. Mungkin dana perjalanan dinas karena ini nggak boleh gunakan perjalanan. Mungkin nanti akan dana pembelian mobil baru, atau mungkin ada dana pembelian pesawat yang tidak jadi. Mungkin ada dana training yang jumlahnya 400-an miliar tidak jadi. Jadi ini angka yang sebetulnya memang ditarik dari sana. Nah, sehingga total besaran APBA kita tetap seperti semula. Nah, maksud saya ini Pak, ini angka 1,7 misalnya ini untuk penanganan masyarakat yang berdampak secara ekonomi ini. Artinya pemerintah kan harus punya landasan data nih. Siapa aja nih yang akan mereka bantu nih. Betul. Nah, kalau apakah ini pemerintah, kita kan tidak tahu nih apakah pemerintah Aceh ini mempertimbangkan itu. Artinya ini tiap hari orang keluar masuk nih, malah ini lebih banyak yang pulang, dan orang pulang ini kan dia pasti secara ekonomi sebagai Bapak katakan tadi, mereka ini tidak akan punya lapangan pekerjaan. Dan biaya hidup mereka ini terus dibutuhkan tiap hari. Nah, apakah kondisi pemerintah Aceh menganggarkan 1,7 triliun
hampir 2 triliun lah ya. Ini sudah sesuai nggak dengan kondisi Aceh saat ini gitu? Kalau dilihat dari plot-plot anggarannya untuk kesehatan sekitar 88 miliar lebih lah. Terus ada 219,4 miliar dan 1,393 triliun ini kalau menurut Bapak nih. Kalau menurut saya ini angka yang sangat optimal. Angka ini, angka yang besar. Mengapa angka besar? Kemarin sudah berangkat sekarang lah ya, sedang berjalan nih pembagian sembako untuk 60.000 paket. 60.000 paket itu hanya 12 miliar. 1.000 ini kan uangnya ada 1.700-an miliar. 1.798 miliar. Kan 1.000-an. Jadi masih kecil sekali itu. Nanti bulan depan kalau kita itu ditingkatkan menjadi 2 kan baru 24 miliar. Bulan depan tingkat lagi jadi 2 lagi. Jadi masih cukup besar uang itu. Nah, makanya karena uang itu masih cukup besar, saya usulkan supaya inilah momentumnya untuk Aceh bangkit melalui sektor usaha, sektor wirausaha. Nah, kalau dana yang sebegitu besar itu bisa digunakan sebagai bantuan modal usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam artinya kredit lunak. Kredit lunak untuk UMKM. Nah, UMKM ini kan banyak juga yang gulung tikar nih. Banyak sekali. Artinya ini kita masih mereka-reka ya apa yang dilakukan. Tapi saya ini lebih tertarik ke sini Pak. Satu lagi di wilayah ini apapun nih, walaupun kita sedang dalam kondisi wabah corona ini, mudah-mudahan Aceh ini makin lama makin surut lah ya, tidak bertambah. Ini yang rentan ini dari 1,792 triliun ini yang rentan punya potensi penyelewengan ini di pos mana ini? Ini di sini ada penyediaan jaring pengamanan sosial, terus pengamanan dampak ekonomi, terus ada lebih untuk kesehatan lah. Kalau kita berbicara potensi pungli, namanya potensi kan, itu di semua sektor selalu ada potensi itu. Makin besar anggarannya, lebih besar potensinya. Nah, itu kan jargon politik anggaran begitu. Ya kan? Jadi politik anggaran itu memang selalu menjadi rebutan. Jadi makin banyak itu makin potensi makin besar. Maka saya sarankan kepada pemerintah Aceh dengan anggaran yang sebesar ini supaya anggaran ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan besar untuk anggaran biaya birokrasi, biaya operasi, tapi itu ke masyarakatnya yang harus lebih besar. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi bisa dalam bentuk bantuan langsung sembako, bisa juga dalam bentuk bantuan langsung tunai, dalam bentuk uang ditransfer, kan lebih mudah. Mereka beli sendiri di kampungnya. Ini kan ekonomi kampung bergerak. Satu lagi yang paling penting lagi itu adalah pinjaman untuk modal usaha, pinjaman dengan jasa yang paling rendah. Kalau tidak katakan bunga, dengan jasa rendah berapa persen, sehingga anak-anak muda kita, perantau-perantau kita yang pulang dengan pengalaman bekerja di luar, dia bisa mulai usaha di sini dengan modal yang pinjam dari pemerintah. Gitu. Nah, artinya di sini juga pemerintah Aceh punya Bank Aceh lah. Melalui Bank Aceh ini juga bagaimana strategi untuk mempermudah bagi masyarakat ya. Ini Pak Taqwaddin nih, saya juga sempat baca di status Bapak nih, sepertinya Aceh dengan anggaran 1,792 triliun ini seperti mau pamer, mau sok gitu. Ini apa nih maksudnya nih Pak? Karena begini kan, penduduk kita itu jauh di bawah Jawa. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga lebih rendah di bawah mereka. Angka kemiskinan kita juga lebih parah, jauh lebih parah daripada mereka. Ya, itu Jawa. Nah, sementara kita kan banyak, ada 34 provinsi. Kenapa kita bersanding dengan provinsi-provinsi yang ada Jawa? Kenapa tidak dengan pada provinsi-provinsi lainnya, di Sumatera, yang Indonesia bagian timur? Apa enggak tanya dulu pada kawan-kawan? Halo Sumatera Selatan, halo Sumatera Barat, halo Sumatera Utara, halo Riau, berapa kalian anggarkan untuk refocusing ini? Kan harusnya kan begitu, ada komunikasi.
dengan sesama pemerintah provinsi se-Indonesia, Pak oleh Bapedanya atau oleh Sekdanya atau oleh siapapun. Ya, bisa jadi referensi untuk pemerintah Aceh bertindak lah. Betul. Ini kan tiba-tiba 1,79 triliun. Ini kan angka yang besar sekali. Nah, tapi kalaupun angka besar itu seperti saya sarankan tadi dipakai untuk kemanfaatan rakyat, dipakai untuk menjadi momentum pertumbuhan ekonomi rakyat, saya setuju. Inilah waktunya. Karena kalau kesempatan lain kan susah menjadikan ini sebagai pintu masuk memberi kemudahan usaha, pintu masuk memberi dasar pinjaman usaha bagi warga Aceh misalnya, bagi penduduk Aceh. Nah, ini kan momentumnya. Nah, cuman apakah pemerintah tetap berpikir seperti itu, seperti yang kita pikirkan atau tidak? Nah, ini yang kita belum tahu. Oke, nah artinya pemerintah ada juga jangan hanya menyediakan uang pada kondisi yang tidak penting lah. Benar. Artinya ini banyak sektor yang sekarang ini kan macet, terutama dalam sektor aktivitas masyarakat nih. Untuk pendapatan masyarakat ini tidak ada yang peduli lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita berbicara andai nih Pak, 1,79 triliun itu tidak diplotkan, seharusnya ini apa yang harus dilakukan pemerintah Aceh? Ini yang paling penting nih, di tengah kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan nih? Ini menurut Bapak juga. Yang pertama itu sosialisasi dulu ke masyarakat, mulai dari perbatasan sampai ke inti masyarakat yang ada di ibu kota provinsi Aceh ini. Apa sosialisasi pencegahan? Ya, supaya karena ini virus ini dia tersebarkan melalui dompet, kan? Maka mesti ada sosialisasi pakai masker. Ada sosialisasi mencegah orang luar masuk. Ini kan sudah dilakukan ini. Kemudian sudah ada pencegahan itu orang di rumah saja. Nah, kalau orang di rumah saja kan ada konsekuensinya. Oke, bagi orang-orang, bagi PNS, bagi ASN yang punya gaji tetap, bisa di rumah saja. Ini yang instruksi tidak pemerintah ada pendapatan jalan, karena di rumah saja pun dia ada gajinya. Nah, bagaimana kami yang tukang beca ini, kami yang tukang batu ini, kami yang pedagang kaki lima atau yang kerja swasta, swasta ini bagaimana ini, yang sektor informal ini, nggak kerja, nggak makan. Nah, bagaimana kehidupan mereka? Nah, itu dibantu oleh pemerintah dengan namanya OMB tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya bagaimana kalau ada orang yang berdampak, sudah terlanjur ketemu dengan orang asing, ketemu dengan orang luar Aceh, pulang dari kota-kota yang sudah berdampak berzona merah, Jakarta, Surabaya, Medan sudah merah juga sekarang, ketemu. Nah, orang itu kan patut diawasi. Ya. Dan yang kita sebut dengan ODP, orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan itu dia juga tidak bisa cari makan. Nah, itu dibantu orang-orang harus di rumah 14 hari mau makan apa? Mau makan apa dia? Nah, kalau rumahnya layak, kalau rumahnya tidak layak, hanya 2 kamar, hanya 1 kamar, kan mesti ada fasilitas untuk orang-orang ODP itu. Nah, sediakan pemerintah sediakan ODP. Nah, kemudian ada antara ODP ini yang ada yang sudah positif hasilnya, kan menjadi PDP. Nah, itu ada perlu perawatan. Itu pihak pemerintah menanggung biaya perawatannya. Berarti ini di luar dari ASN ini semuanya harus bantu sepertinya nih Pak. Karena kondisi seperti ini. Ya miskin-miskin lah, ya miskin-miskin karena banyak juga orang yang mampu kan. Ya banyak juga kontraktor yang masih jalan lah ya usahanya lah ya. Oke nih Pak, ini kondisi kita wabah corona ini untuk di tingkat desa sendiri juga kan sudah ada plot anggarannya di tingkat-tingkat desa nih. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat kampung, kabupaten dan provinsi ini, biar anggaran kita ini nggak sia-sia, tepat sasaran nih. Karena mulai dari desa, kabupaten sampai provinsi itu juga menyediakan anggaran untuk penanganan darurat. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Jadi ini karena begitu seriusnya ya pemerintah, utamanya pemerintah pusat ya dalam upaya mencegah dan menangani virus corona ini, sehingga diinstruksikan kepada semua jenjang pemerintah, mulai di pemerintah pusat sendiri. Jadi pemerintah pusat sendiri, instansi-instansi kementerian atau instansi lembaga termasuk ombudsman, itu uangnya juga dialihkan sebagian untuk COVID ini.
Begitu juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai dengan dana desa. Jadi semuanya ini berupaya untuk mencegah supaya ini tidak terjadi. Di desa pun diberi kemudahan. Nah, bahkan di desa pun sekarang dengan peraturan Menteri Desa yang baru terbit ini hari, itu dibolehkan dana desa itu digunakan untuk bantuan langsung tunai. Dibolehkan. Jadi tidak boleh ada orang yang lapar hanya gara-gara COVID ini. Nah, tadi malam di televisi, di beberapa berita televisi, saya melihat wawancara. Malah di daerah kita juga ada yang orang tidak bisa makan karena COVID, tidak ada apa. Ya, kan muncul kan di Aceh besar. Ya, di mana lah kan. Nah, itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah, jadi dalam teori hukum kebencanaan, ya, kemudian tegaskan hukum keuangan negara, tidak boleh ada alasan tidak ada uang manakala terjadi bencana, tidak boleh. Jelas itu disebutkan dalam ketentuan keuangan negara. Apalagi pemerintah Aceh kan dalam konteks keuangan ini cukup banyak. Besar sekali. 17 triliun lebih lah. 17,7 triliun anggaran Aceh dibandingkan penduduk hanya 5,2 juta. Nah, persoalan kalau ada orang lapar kan jadi lucu nih. Anggaran dibawa kemana? Artinya banyak anggaran yang bisa dialihkan ke sana. Kalau ada yang lapar di Aceh itu berartinya kita dihukum dengan hukum fardu kifayah. Dosa semua kita. Dosa semua kita lah. Terutama orang yang tahu nih, Pak. Jangankan orang Aceh ini mohon maaf ya, ada beberapa mahasiswa saya ya dari internasional, dari Afrika. Ya, dari WA ke Dr. Erli forward ke saya. Apa katanya? Ada dalam bahasa ini, kami Pak tidak ada yang bisa kami makan sekarang. Dan mereka ada di sini di Aceh. Bantu kami, apapun yang Bapak antarkan, kami akan makan itu. Coba bayangkan, tersentuh tidak? Tadi saya langsung bilang sama istri, hai Ci, coba bungkus sedikit apa yang ada kita antar ke mahasiswa dari Afrika ini. Gitu. Jadi tidak hanya kita berdampak, semua berdampak. Dia juga berdampak karena orang tuanya mungkin juga di PHK di negaranya. Tidak bisa kirim uang, tidak bisa apa nih, sementara dia tidak ada beasiswa karena dia belajar dengan biaya orang tua. Hanya ada di sini beasiswa apa free uang kuliah apa begitu. Sedih, Pak. Jadi ini memang pandemi penyakit yang memang mendunia. Ya ini global, tidak ada negara sepertinya yang tidak terlibat. Apalagi kita nih seluruh Indonesia kan sudah 34 provinsi. Ya. Yang sudah mulai terkena wabah ya COVID-19 atau corona. Nah Pak, ini sebelum kita akhiri perbincangan ini, apa ini harapan dari Bapak sendiri ini, terutama bagi masyarakat ya. Nah, ini dalam konteks anggaran ini ya. Ini pemerintah Aceh sudah menyediakan lah 1,792 triliun lebih ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, artinya dalam mengontrol anggaran itu ini tepat sasaran. Ya. Saya beritahukan kepada pemerintah ya, pertama ya, besaran anggaran kita ini cukup optimal. Dengan anggaran yang cukup optimal itu tentu potensi penyalahgunaan juga menjadi besar, potensi korupsi juga menjadi besar ya. Dan RI 1 tentu mencermati hal ini. Presiden kan sudah tegas ngomongnya waktu di Menteri Kebangsaan bahwa Aceh menjadi atensi beliau. Dan saya juga baru mendapat informasi seperti itu, seperti saya tulis di apa. Iya. Nah, kemudian kepada masyarakat, mari sama-sama kita mengontrol ini, ya, mengontrol peruntukan anggaran dari APBA. APBA itu adalah anggaran publik, anggaran rakyat Aceh, bukan anggaran miliknya pemerintah. Bukan, itu anggaran rakyat, anggaran kita. Banyak namanya anggaran pendapatan belanja Aceh dari rakyat. Ini rakyat ini membayar mereka untuk mengelola anggaran kita. Kira-kira begitu. Jadi anggaran yang dari rakyat dikelola secara dipilih oleh rakyat, tentu peruntukannya untuk rakyat. Nah, ini kan sesuai dengan klaim teori demokrasi. Nah, inilah yang kita harapkan supaya anggaran yang demikian besar itu benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Dan saya sampaikan saran saya supaya anggaran yang besar itu menjadi momentum ya bagi Aceh untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru, untuk menumbuh kembangkan pebisnis baru. Nah, sehingga tolong ini diperhatikan, dipertimbangkan ya. Semoga dengan anggaran yang besar ini
bisa mereka mendapatkan pinjaman lunak untuk memulai usahanya. Dan ini tentu nanti akan menimbulkan lompatan pertumbuhan ekonomi Aceh yang menggembirakan. Oke, terima kasih Pak Takwadin yang sudah hadir di studio kita. Sama-sama. Oke, ini perbincangan kita tadi terkait anggaran. Kita juga berharap kepada masyarakat untuk jangan terlalu sombong, angkuh, dan tetap menjaga jarak, tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhi agar Ramadan ini ke depan kita bisa salat tarawih bersama. Amin. Dan juga Aceh ini cukup banyak anggaran bagi pemerintah, yang anggarannya yang tidak produktif yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga mereka, hal-hal yang tidak efektif nih sebaiknya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat daripada pengadaan-pengadaan yang tiap tahun diadain terus seperti pengadaan mobil dan segala macam. Itu bisa dialihkan kepada kebutuhan masyarakat karena masyarakat sangat membutuhkan itu. Mari sama-sama kita saling percaya, pemerintah selaku pengelolaan anggaran juga harus dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat juga harus percaya pada pemerintah karena pemerintah ini juga yang akan membantu kita. Oke, tetap kita awasi. Tugas kita selaku masyarakat di tengah wabah ini adalah tetap mengontrol pemerintah. Tugas pemerintah adalah tetap memberantas wabah corona COVID-19 atau tangan corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.